Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-181. Saya lapar. Sekarang kita akan membahas salah satu tema misteri, tetapi saya harap sih Baraya tidak berkutat pada misterinya, tetapi mari kita sama-sama untuk menggunakan kemampuan akal, pikiran, dan rasio kita untuk menemukan apa sesungguhnya makhluk ini. Jadi setelah Baraya nonton, silakan Baraya mengajukan spekulasi rasional apa sesungguhnya makhluk ini. Saya tidak akan ceritakan apa teori saya tentang ini walaupun saya sudah memilikinya. Tetapi sebelum itu, saya ngajak Baraya untuk main tebak-tebakan kecil. Nabi apakah yang paling banyak digunakan namanya untuk jadi nama orang zaman sekarang? Ya, Baraya mungkin banyak yang sudah menebak dan jawabannya benar ya, Nabi Muhammad. Tetapi tahukah Baraya, Nabi apakah yang paling banyak digunakan kedua setelah Nabi Muhammad? Ini dalam ruang lingkup agama teistik. Mungkin Baraya tidak menduga bahwa Nabi yang paling banyak digunakan namanya di seluruh dunia kedua setelah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Yakub atau Jacob. Variannya menjadi Joachim, Jackie, atau Jackson, atau Jack. Jadi kalau Baraya kenal ada orang yang namanya Jack, itu diambil dari kata Jacob. Jadi saya sih sebenarnya ya, kan warga Bandung, sebagai warga Bandung ya sudah umum kalau saya adalah bobotoh Persib, pendukung Persib. Tapi kalau saya harus ribut misalkan dengan The Jackmania, itu saya mundur, saya takut. Karena itu kan nama Nabi Jack gitu. Nama Nabi Yakub ya. Orang-orang The Jack juga mungkin gak akan tahu bahwa itu adalah nama Nabi. Nah, saking terkenalnya nama itu di Barat, nama itu menjadi nama yang paling populer untuk anak laki-laki. Dan demikian pun, segala sesuatu yang sangat misterius, yang tidak dikenal, itu biasanya dipanggil Jack. Misalkan Baraya tahu Halloween yang mukanya gitu, itu kan Jack juga namanya. Kemudian Jack the Ripper, pembunuh berantai di Inggris, itu tidak pernah ketahuan nama aslinya siapa, tapi dipanggilnya Jack. Termasuk yang akan kita bahas sekarang itu adalah Jack si kaki pegas. Kita simak ceritanya, yuk kita mulai. Oktober 1837, seorang perempuan di Inggris namanya adalah Mary Stephen, itu sedang jalan-jalan, tengah malam dia pulang dari rumah saudara laki-lakinya. Dia pulangnya sendirian sayangnya itu. Ketika dia sedang jalan di sebuah gang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bergerak dengan sangat cepat, melompat, menyergap, kemudian ya melakukan hal yang cabul, menciumi, kemudian merobek gaunnya, kemudian menggrepe-grepe dan sebagainya. Si perempuan panik dan dia berusaha untuk melepaskan diri. Dia kemudian berteriak sekeras-kerasnya sampai banyak orang berkerumun untuk datang. Tetapi orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap dia itu menghilang. Satu catatan yang penting di sini adalah bahwa mungkin kita tahu bahwa orang yang melakukan ini adalah laki-laki cabul biasa, tetapi bahwa dia dilaporkan melompat dengan sangat jauh itu adalah sesuatu yang aneh. Dan sedikit tambahan ceritanya adalah bahwa waktu si perempuan itu digrepe, dia merasakan bahwa yang memegangnya itu bukan kulit manusia, tetapi semacam logam yang sangat dingin, lembab, dan basah. Kurang lebih seperti itu. Besok harinya muncul lagi kejadian yang sama. Kali ini saksinya banyak sekali. Yaitu ada seorang kusir kuda sedang berjalan di satu jalan, tiba-tiba di sebelahnya itu ada orang yang dalam satu kali lompatan itu melompati beberapa rel sekaligus, kemudian tepat hinggap di depan kudanya, kemudian melompat lagi dengan sangat cepat. Ini membuat si kuda terkejut dan si kusir yang dimaksud itu terjengkang, jatuh, dan mengalami luka yang sangat serius. Warga sempat berusaha untuk mengejarnya, tetapi warga gagal menangkapnya setelah si orang ini melompati pagar sampai 3 meter tingginya. Sejak 2 kasus inilah cerita ini dimulai, bahwa di Inggris sana di tahun 1830-an itu muncul sosok yang kemudian diberi nama Jack si kaki pegas atau Jack si tumit pegas. Sama seperti kasus misteri yang lain, tentu saja kita tidak berharap kasus misteri itu segera berakhir ya, karena misterinya menjadi tidak seru. Dan memang benar, sekitar 4 bulan kemudian, tahun 1838, bulan Februari, ada seorang perempuan namanya Alsop. Rumahnya di tengah malam tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Tok, 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 tok. Si Alsop melihat dari jendela ada sosok besar, tinggi besar, tapi memang masih postur manusia, membelakangi pintu. Tanya, "Kamu siapa?"
Kami polisi, kata orang yang dimaksud itu. Tolong berikan kami penerangan, karena kami berhasil menangkap Jack si tumit pegas di depan jalan sana. Oh baik, kata si perempuan itu tanpa curiga. Jadi dia kembali bawa lilin, diserahkan. Pas pintu dibuka, ternyata orang yang dimaksud itu justru adalah si Jack si tumit pegas. Dia buka mantelnya dan menunjukkan wajah yang sangat menakutkan, benar-benar sangat menakutkan. Dan satu hal yang sangat penting adalah si Jack ini lagi-lagi melakukan penggrepean terhadap si perempuan ini. Si Alsop lari berusaha masuk ke dalam rumahnya, tetapi dengan sangat mudah tertangkap, dan lagi-lagi gaunnya dirobek, dan upaya perlawanan Alsop membuat lehernya robek. Untunglah tidak sampai meninggal, walaupun terluka parah. Saudaranya berhasil menemukan itu, dan Jacknya pergi. Setelah bangun, Alsop diwawancara dan memberikan penggambaran yang sangat menakutkan bahwa laki-laki yang dimaksud itu, kalaupun itu dianggap seorang laki-laki ya, bertubuh menyerupai manusia tetapi dengan pakaian yang aneh. Helm yang agak besar, kemudian baju yang perak, kemudian seperti kulit yang dicampur oleh minyak sesuatu. Mungkin itu kostum, mungkin juga entah itu apa namanya. Tetapi yang paling menakutkan itu adalah bahwa matanya merah menyala dan lidahnya itu lidah api. Lidahnya api warna biru putih gitu, dan ketika dia berbicara itu napasnya napas api. Ini menjadi semakin menarik kalaupun ini adalah manusia yang menggunakan kostum tertentu untuk menyembunyikan motif pencabulannya dan dirubah menjadi motif misteri, mungkin ya seperti itu. Maka ini menjadi sangat menarik karena di tahun 1830-an kita tidak pernah menemukan ada teknologi yang bisa digunakan untuk membuat orang berlari sangat cepat dengan lompatan yang sangat tinggi dan mata yang merah dan lidah yang mengeluarkan api. Apinya warna biru. Ya mungkin beberapa zat kimia di zaman sekarang bisa menjelaskan itu, tetapi di tahun 1800-an kita tidak tahu itu. Laporan ini benar-benar membuat wali kota murka, marah, dan dia langsung menyatakan siapapun yang bisa menangkap makhluk ini hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah tertentu. Wali kota termasuk orang yang skeptis, yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah orang biasa saja, yang iseng, yang cabul, yang pengen cari sensasi. Begitu. Tetapi 9 hari kemudian kejadian serupa datang. Lucy Scales, seorang perempuan berusia 18 tahun, sedang jalan-jalan pulang dari kerabatnya. Malam-malam dia ditemani oleh saudara perempuannya. Tiba-tiba dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di pojokan membelakangi dia. Itu siapa? Nampaknya sepertinya itu polisi yang sedang berpatroli, karena pakaiannya dilihat dari belakang itu seperti polisi. Karena itu dia merasa menjadi lebih aman saja, jadi dia jalan saja ke arah dia gitu. Tapi setelah mendekat, tiba-tiba dia balik dengan lompatan yang sangat cepat dan gesit, kemudian menunjukkan wajahnya yang lagi-lagi sangat menakutkan. Dan makhluk ini, si Jack ini sekarang menyemburkan napas apinya itu ke si perempuan, sehingga si perempuan itu mengalami buta sementara. Ini adalah kasus 9 hari sesudah penyergapan yang dilakukan terhadap Alsop. Dan tak lama kemudian seorang laki-laki namanya Thomas Milbank itu datang ke pengadilan, kemudian mengaku bahwa saya adalah pelakunya. Dia ngaku, kemudian dia dipenjara, diadili, tetapi di pengadilan tidak terbukti karena dia jelas-jelas tidak bisa menyemburkan napas api atau dia tidak memiliki perangkat yang bisa melakukan itu. Di rumahnya pun memang ditemukan beberapa kostum yang mungkin menyerupai Jack, tetapi tidak ada cerita bagaimana caranya dia bisa melompat tinggi, dan dia juga dites tidak bisa melompat tinggi dan sebagainya. Akhirnya dia dibebaskan. Entah kebetulan atau tidak, 1,5 tahun sejak Thomas diadili, itu Jack si tumit pegas tidak pernah muncul lagi di Inggris. Tidak ada yang melaporkan, tidak ada teror, tidak ada apa. Aman, orang mengira bahwa orang iseng yang dimaksud itu sudah menghentikan aksinya. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Tahun 1840 sampai 15 tahun kemudian, kasus tentang penampakan Jack si tumit pegas itu tersebar bukan hanya di sekitar London, tetapi wilayah yang cakupannya lebih luas lagi. Menyerang perempuan biasa ya, sasarannya itu adalah perempuan, menciumi, menggerepe, merobek gaun, ya sama seperti yang dia lakukan, dan lagi-lagi melompat dengan lompatan yang sangat tinggi. Berkali-kali polisi, detektif, warga berusaha mengepungnya tetapi selalu gagal. Polisi, tentara berusaha menembaknya berkali-kali tetapi dia kebal terhadap peluru.
Ini satu hal yang unik. Jadi Baraya begini, kalau ada orang yang ditembak, bahkan kalau seandainya dia menggunakan anti peluru pun, itu akan kesakitan. Hentakannya itu sangat kuat, bisa sampai memar bagian yang ditembaknya itu walaupun pakai anti peluru. Tetapi ini tidak sama sekali. Jadi seperti peluru tidak pernah menyentuh badannya saja. Apakah memang mungkin tidak kena atau memang ada sesuatu yang gaib yang melindungi dia, kita tidak pernah tahu. Yang jelas, selama 15 tahun itu ratusan kali laporan itu selalu ada, polisi berjaga di mana-mana dan berkali-kali berhasil menemukannya, tetapi gagal untuk menyergapnya. Dan setelah itu pun lagi-lagi Jacknya hilang lagi selama sekitar 20 tahun. Jadi muncul tahun 1840 sampai 1855, setelah itu hilang, kosong, tidak ada kejadian apapun. Nah, baru tahun 1877 itu muncul lagi. Munculnya gak sembarangan, munculnya di barak tentara. Jadi dia emang sengaja nantangin perang kayaknya. Suatu kali ada tentara yang lagi baris berbaris, kruk 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 gitu. Nah, ada satu orang penjaga. Satu orang penjaga itu menemukan ada seorang laki-laki yang membelakangi dia diem aja di pojokan gitu menghadap tembok. Tapi dia mainin seperti logam. Jadi kedengarannya tuh main logam gitu. Padahal dia mainin tangannya kan terbuat dari logam. Trang, treng gitu kan. Ya tentu saja ditegur sama si prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Woi, siapa lu? Pergi. Si orang yang dimaksud itu awalnya diam. Pelan-pelan, kemudian dia pergi. Apa yang terjadi? Si tentara balik badannya, mau menemui teman-temannya, tapi di depannya tiba-tiba muncul makhluk itu dan memukulnya sampai jatuh terkapar. Teman-temannya melihat itu dan berusaha mengepung, tetapi gagal, ditembaki oleh tentara kebal peluru. Dan dia melompati orang-orang yang menjadi barikade ke belakang dengan sangat mudah dan hilang di tengah-tengah hutan. Tidak ada yang tahu sesungguhnya siapa dia. Kalau dia memang benar-benar manusia, ini sangat menarik. Teknologi apa yang digunakan oleh dia masa itu. Tetapi tentu saja lebih banyak orang yang percaya bahwa ini bukan manusia. Ini mungkin saja adalah alien atau makhluk dari dimensi lain atau apa yang iseng cari gara-gara. Dia tidak pernah berusaha untuk membunuh, dia hanya melukai dan melakukan pencabulan. Tetapi memang sudah keterlaluan dan banyak sekali memang korban-korbannya yang meninggal karena shock. Shock karena dia sering ngaget-ngagetin dengan mukanya, matanya yang memerah, dan lidahnya yang mengeluarkan api warna biru. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Di tahun yang sama ketika dia melakukan serangan pada barak tentara, dia juga melakukan serangan pada beberapa desa. Dan alhamdulillah ada satu desa yang warganya berhasil memojokkan dia dan mengepung dia. Tapi lagi-lagi setelah dia dikepung, ternyata dia cuma main-mainin warga aja. Cuman pura-pura terjebak. Dia mudah sekali melompati warga itu yang sudah bawa parang, bawa apa. Dia lompati dengan sangat enak dan dia pergi entah kemana. Tidak ada kasus apapun lagi setelah itu. Sampai tahun 1886 dia muncul lagi di tengah kota. Dan ini adalah salah satu kemunculan terakhirnya dia. Jadi ada keluarga yang jalan tengah malam, tapi banyak kan sekeluarga, dia tiba-tiba menjadi orang kesekiannya gitu. Jadi hai gitu, hai dengan napas apinya itu, dia hanya bilang selamat malam. Kemudian dia lari lagi dan melompat dengan sangat tinggi. Sesudah itu tidak ada kasus apapun lagi kecuali penampakan-penampakan dia melompati atap rumah. Jadi dari atap rumah satu ke atap rumah yang lain kayak Spider-Man gitu, loncat-loncat seperti itu. Itu penampakan masih banyak sekali. Dan penampakan terakhir yang dilaporkan adalah tahun 1904 bersamaan dengan Belanda berhasil menaklukkan Aceh. Tapi ini di Inggris. Nah, sampai sekarang siapakah dia itu tidak pernah diketahui. Dan kalaupun dia memang ada, apakah dia benar-benar manusia? Kalau dia benar-benar manusia, berarti usianya sangat panjang. Karena dia melakukan aksi selama 67 tahun. Dari tahun 1803 sampai 19 sekian. Dan kalaupun ini adalah sekelompok orang, mungkin kita juga harus mencurigai teknologi apa yang dia gunakan pada waktu itu. Karena ya bahkan tentara Perang Dunia I, Perang Dunia II pun mencoba untuk bikin prajurit bisa lompat, prajurit kebal peluru dan sebagainya, tapi kan tidak ada yang berhasil. Orang ini, kalaupun dia adalah orang, dia berhasil mengungguli teknologi di zaman itu dan bikin tentara-tentara dan polisi seperti pecundang. Saya hanya menceritakannya saja. Jadi silahkan Baraya berspekulasi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.